Saya Atika Pranadewi, BP 19-1345006. Di sini saya akan membuat contoh dari perusahaan jasa tentang Pinci Clothing. Yang pertama, kita klik buat data perusahaan baru. Kita simpan dulu. Cari di D. Tunggu sebentar. Kita simpan dengan nama Pinci Clothing. Lalu kita create. Oke. Sambil menunggu, jadi kita bahas dulu. Pinci Clothing merupakan usaha sablon yang didirikan di Padang pada bulan Juli 2013. Perusahaan ini beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, nomor 4, RT 1, RW 2, Kelurahan Pasar Ambacang, Kuranji, Padang. Nah, di sini trial balance-nya pada tanggal 1 Maret 2016. Di sini kita buat kata kuncinya supervisor. Lalu kita klik OK. Tunggu sebentar. Di sini kita pilih bahasa Indonesia, klik lanjut. Pilih persiapan mahir. Lanjut. Di sini kita buat mata uangnya, kita klik tambah dengan nama rupiah. Nilai tukarnya 1. Nama negaranya Indonesia. Sedangkan simbolnya Rp. Lalu kita klik OK. Klik yes. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Di sini kita akan mengisi data perusahaan. Namanya Pinci Clothing. Pinci Clothing. Alamatnya Jalan Dr. Dr. Muhammad Hatta, nomor 4, RT 1, RW 2. RT 1, RW 2. Kelurahan Pasar Ambacang. Kelurahan Ambacang, Kuranji, Padang. Untuk tanggal mulai tutup bukunya bisa dilihat halaman 106, trial balance-nya tanggal 1 Maret, berarti tutup bukunya tanggal 29. Tanggal tutup bukunya berarti tanggal 29 bulan 2 2016, sedangkan tahun fiskalnya tahun 16. Lalu selanjutnya kita klik lanjut. Kalau sudah sama, baru kita klik lanjut. Di sini kita akan menukar dan menambah, mengubah dan menambah. Yang pertama kita ubah ada 3
Yang pertama ada akun receivable, akun payable, dan opening balance. Yang pertama kita ubah akun receivable. Klik ubah. Akun receivable namanya, nomor akunnya 1 strip 1202, hapus rupiah. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ubah akun payable. Klik ubah dengan nama 2 strip 1101, hapus rupiah. Lalu kita klik OK. Selanjutnya opening balance dengan nama kapital, nomor akunnya 3 strip 1100. Kapital. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambah. Kita klik tambah, buat akun baru. Pertama, tipe akunnya kas dan bank. Nomor akunnya 1 strip 1100 dengan nama cash. Kita klik OK. Selanjutnya masih tambah. Ada supplies, aktiva lancar lainnya. 1 strip 1300, supplies. Kita klik berikutnya. Masuk aktiva lancar lainnya dengan nama 1 strip 1400, nama prepaid rent. Baru kita klik OK. Selanjutnya kita klik tambah. Masih aktiva lancar lainnya dengan 1500, 1 strip 1500, prepaid insurance. Tipe insurance. Lalu kita klik OK. Masih tambah. Tipenya aktiva tetap dengan nama 2101, namanya equipment. Kita klik OK. Masih tambah. Masih aktiva tetap 2105, vehicle atau kendaraan. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik tambah. Masuk ke akumulasi penyusutan dengan nomor akun 2201, disingkat
Akum Dep Equipment. Lalu berikutnya akumulasi depth vehicle, berarti akumulasi penyusutan 2205. Akumulasi depth vehicle. Lalu kita klik OK. Yang terakhir kita klik tambah. Tipe akun hutang jangka panjang dengan nama 3 strip 1100 bank loan. Oke, salah, berarti bank loan 2 strip, salah, 2 strip 2100. Kita klik OK. Di sini kita atur ini kapital, ini sudah benar retained earning. Lalu kita geser ke atas. Nah, di sini pertama yang kita akan masukkan saldo awalnya, kasnya 28 juta. Lalu supplies-nya 3 juta. Sedangkan prepaid rent-nya 7.125.000. Sedangkan prepaid insurance-nya 1.800.000. Bank loan-nya 5 juta. Kita cek dulu, 28 juta, 3 juta, 7 juta, 1.800.000, 5 juta. Setelah itu kita lanjut. Di sini kita pilih diskon penjualannya sales time diskon. Klik lanjut. Masih lanjut. Sini tipe pelanggannya lanjut. Pelanggannya kita mempunyai satu pelanggan yang bernama Afdal. Kita klik tambah. Nomor pelanggannya C strip 001, nama pelanggannya Afdal, alamatnya Lubuk Lintah. Kotanya Kota Padang. Lalu setelah itu kita klik OK. Di sini saldo awalnya kita isi 1.500.000. Setelah itu kita klik lanjut. Pemasoknya juga ada satu, Andalas Clothing. Kita klik tambah. S strip 001 dengan nama pemasok Andalas Clothing. Dengan alamat Jalan Katib nomor 7, Kota Padang.
Lalu kita klik OK. Di sini saldo awalnya kita isi 3 juta. 3 juta. Lalu setelah itu kita lanjut. Kalau untuk gudang kita skip aja, langsung ke aktiva tetap. Di sini kita tipe aset tetap kena pajak, kita klik tambah. Ini buat golongan 1, metode garis lurus, estimasi umur pajaknya 4 tahun. Lalu kita klik OK. Masih tambah untuk golongan 2. Kita buat golongan 2, masih garis lurus dengan 8 tahun. Kita klik OK. Lanjut kita klik tambah. Golongan 3, metode garis lurus, estimasi umurnya 16 tahun. Kita klik OK. Selanjutnya masih klik tambah. Golongan 4, masih garis lurus 20 tahun. Klik OK. Masih klik tambah, yaitu bangunan semi permanen garis lurus 10 tahun. Klik OK. Selanjutnya kita klik tambah. Bangunan permanen metode garis lurus, masih salah, metode garis lurus 20 tahun. Kita klik OK. Masih klik tambah. Yang terakhir ada tanah huruf kecil, tanah, metode penyusutan pajak, tidak terdepresiasi 0. Kita klik OK. Kita cek dulu. Lalu setelah itu kita klik tipe faktur. Untuk tipe aset tetap kita tambah dulu, tipenya equipment, tipe aset tetapnya termasuk golongan 2, garis lurus OK. Selanjutnya satu lagi vehicle, kita klik tambah. Vehicle golongan 3, garis lurus, kita klik OK. Lalu setelah itu kita lanjut. Ada daftar aktiva tetap, tambah. Kode aktivanya P-strip 01, tipenya equipment, kita klik batal dulu, tipenya equipment, tanggal belinya
tanggal 1 bulan Juli 2013, sama dengan tanggal pakainya. Tipenya masih beban, 6 strip 1100. 6 strip 1100 dengan nama depth of equipment, depth of equipment expense. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita pindah ke pengeluaran. Nomor akunnya kapital, jumlahnya 26 juta. Lalu setelah itu kita klik simpan dan baru. Selanjutnya kode aktifannya P02, tipenya vehicle, tanggal belinya 01/12/2014, tanggal pakainya masih sama, tanggal 1 bulan 12 2014. Keterangannya harga perolehan peralatan, lalu selanjutnya kuantitasnya 1, umur bulan aktifanya 10, metode penyusutannya garis lurus, akun aktifanya vehicle, akun akumulasi depth of vehicle, sedangkan beban penyusutannya buat baru, beban 6 strip 1200 6 strip 1200 dengan nama depth of vehicle expense. Lalu kita klik OK. Pindah ke pengeluaran. Ini masih kapital. Jumlahnya 35 juta. 35 juta. Lalu selanjutnya simpan dan tutup. Di sini akumulasi equipmentnya tadi ada klik aktivitas periodik proses akhir bulan, baru muncul akumulasi depth equipmentnya. Baru kita lanjut. Baru setelah itu kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa menginput transaksi-transaksi yang ada di Pinci Clothing. Kita klik selesai. Selanjutnya kita akan mengisi jurnal. Kita klik aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Untuk vouchernya kita mulai dari angka 1. Tanggalnya diterima pendapatan jasa sablon dari Malala sebesar 2.300.000. Berarti tanggalnya tanggal 1 Maret 03 2016. Description-nya menerima
menerima pendapatan jasa. Untuk di debitnya berarti kas Rp2.300.000. Enter. Untuk di sini kita buat akun baru, tipenya pendapatan, nomor akunnya 4/1000, namanya service income, lalu kita klik OK. Sudah otomatis. Kita klik simpan dan baru. Lanjut transaksi selanjutnya, dibeli perlengkapan kepada Andalas Clothing senilai 1.200.000 secara tunai. Tanggalnya tanggal 03/2016. Description-nya membeli perlengkapan. Berarti di sini supplies, debitnya 1.200.000. Kalau di kreditnya kas. Lalu kita klik simpan dan baru. Nomor 3 yaitu dibeli perlengkapan seharga 350.000 pada tanggal 03/2016. Description-nya membeli perlengkapan. Berarti di sini supplies, debitnya 350.000. Enter. Berarti kalau di kredit kasnya berkurang. Simpan dan baru. Nomor 4, diterima piutang senilai 1 juta dari Afdal. Tanggal 04/03/2016. Menerima piutang dari Afdal. Ini berarti kas bertambah sebesar 1 juta. Kita klik enter. Berarti di kreditnya akun receivable. Kita klik simpan dan baru. Oh ya, subsidiarinya kita isi. Di sini Afdal. Baru selanjutnya simpan dan baru. Lanjut yang pencarian kelima, diterima pendapatan jasa dari AEC Unan senilai 1.860.000
ribu tunai. Pada tanggal 04 2016 menerima, deskripsinya menerima pendapatan jasa dari AIESEC. Berarti kalau menerima pendapatan di sini kas bertambah debit sebesar 1.860.000. Enter. Kalau di kreditnya service income. Oke, simpanan baru. Yang nomor 6, dibayar biaya perbaikan peralatan senilai 300.000 pada tanggal 05/03/2016. Deskripsinya membayar biaya perbaikan peralatan. Lalu kalau membayar, ini belum ada, berarti akun baru, tipenya beban, nomornya 6/1300, namanya equipment, nomor akunnya 6/1300 equipment repair expense, klik OK. Lalu dengan 200.000, 300.000 berarti ya, 300.000, enter. Ketik di sini kas. Lanjut simpanan baru. Selanjutnya tanggalnya kita ubah sebesar tanggal 07/03/2016. Sini deskripsinya membeli perlengkapan. Berarti di sini supplies dengan debitnya 1.500.000. Enter. Berarti di kreditnya kasnya berkurang. Lalu selanjutnya kita klik simpanan baru. Voucher K8. Dibayar utang senilai 2 juta kepada Andalas Clothing. Tanggal 10/03/2016. Deskripsinya membayar utang. Kalau membayar utang berarti sini akun payable sebesar 2 juta. Subsidiarinya Andalas Clothing.
Lanjut. Di sini cash. Selanjutnya simpanan baru. Yang ke-9, diterima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 300.000. Tanggalnya 12 bulan 3 2016. Description-nya menerima pendapatan menerima pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah sebesar 300.000. Enter. Sedangkan debit kreditnya berarti service income, baru sudah otomatis simpanan baru. Yang ke-10, diterima pendapatan jasa dari pelanggan senilai 16.370.000. Berarti tanggalnya tanggal 14/03/2016. 2016. Description-nya menerima pendapatan jasa, jasa lanjut. Di sini berarti kalau menerima kasnya bertambah senilai 16.370.000. Kita enter. Lalu di sini service income. Lalu simpanan baru. Selanjutnya transaksi yang ke-11, diterima pendapatan jasa dari Lutfi sebesar 5 juta. Tanggal 16/03/2016. Description-nya menerima pendapatan jasa, berarti kalau menerima kas sebesar 5 juta. Enter. Sedangkan kreditnya yaitu service income. Lalu kita klik simpanan baru. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu dibayar beban angkut sampah bulan ini 50.000, masuk beban lain-lain. Tanggalnya tanggal 17 bulan 3 2016. Description-nya yaitu membayar beban angkut sampah. Beban angkut sampah berarti kita buat akun baru karena belum ada. Tipenya ini beban lain-lain dengan nama 9/0000. Namanya other expense. Klik OK. Di sini 50.000. Enter. Berarti kas
kas. Lalu kita klik simpanan baru 13, yaitu menerima pendapatan jasa dari Nisa senilai 4.445.000. Tanggalnya tanggal 18/03/2016. Description-nya menerima pendapatan jasa, menerima pendapatan jasa dengan berarti kalau menerima kas bertambah, ini nominalnya 4.445.000. Lanjut, enter. Berarti di sini service income. Oke, simpanan baru. Selanjutnya tanggal 21 Maret 2016 dibeli perlengkapan senilai 100.000. Tanggalnya 21/03/2016. Description-nya membeli perlengkapan, membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan berarti ini supplies sebesar supplies 100.000. Enter. Berarti di kreditnya kas. Lalu setelah itu simpanan baru. Selanjutnya Tuan Rinaldi mengambil uang tunai sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 22 bulan 3 2016. Description-nya mengambil uang tunai. Tuan Rinaldi mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kalau pribadi ini termasuk privé karena belum ada. Kita klik akun baru, privé ekuitas dengan nomor akun 3 nomor akunnya 3/1200, namanya privé. Kita klik OK. Ini sebesar 300.000 di debit. Enter. Berarti di kreditnya cash. Kita simpanan baru. Ke-16 dibayar beban LAT sebesar 250.000. Tanggalnya tanggal 30 bulan 3 2016. Berarti deskripsinya membayar beban air, listrik dan telepon. Akunnya belum ada. Kita klik akun baru. Tipenya di sini beban. Nomornya 6/1400.
namanya water electric, kita singkat aja, electric and tap expense. Kita klik OK. Debitnya tadi dulu. Debitnya 250. Enter. Berarti kreditnya cash. Lalu simpanan baru ada dibayar gaji karyawan sebesar 4.500.000 pada tanggal 30/03/2016. Membayar gaji karyawan, baru kita cari, kita buat akun baru, tipenya beban dengan nama 1.500 dengan nama salary expense. Kita klik OK. Di debitnya 4.500.000. Enter. Berarti kasnya berkurang. Cash. Simpanan baru. Yang terakhir tanggal 30 Maret 2016 dibayar utang bank sebesar 350 dan bunga 25.000. 30/03/2016. Description-nya membayar utang bank, utang bank dan bunga. Ini bank loan. $750.000. Enter. Selanjutnya enter. Belum ada, kita buat akun baru, tipenya beban, selanjutnya 1.700. Interest, namanya interest expense. Oke. 350.000. Itu salah. 350.000. 350.000. Ini salah, dulu kita perbaiki. Di sini seharusnya
25.000, 25.000, enter. Berarti di sini di kreditnya baru kas. Selanjutnya baru transaksinya sudah habis, baru kita klik simpan dan tutup. Simpanan baru, kita akan mengisi jurnal penyesuaian. Tanggalnya kita ganti tanggal 31/03/2016. Deskripsinya jurnal penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan terpakai sebesar 720.000. Berarti perlengkapan terpakai. Akun baru, tipenya beban, dengan 1.800, namanya supplies expense. Kita klik OK. Debitnya 720.000, enter. Berarti kreditnya supplies, enter. Lanjut, sewa untuk 1 tahun masih di sini, yaitu kita buat akun baru dengan masih beban 1.900 dengan nama sewa untuk 1 tahun, rent expense. Oke. Debitnya 593.790. Lanjut, kita enter. Bawahnya prepaid rent. Lanjut, asuransi untuk 2 tahun. Berapa? 150.000. Prepaid insurance 150.000. Selanjutnya penyesuaian kendaraan. Di sini kita nggak perlu karena sudah otomatis untuk peralatan dan kendaraan. Lalu selanjutnya simpan dan tutup. Untuk melihat penyesuaian, kita klik aktivitas, periodik, proses akhir bulan Maret 2016. Klik OK. Berarti penyesuaian kita sudah masuk. Untuk membuktikannya, kita akan lihat daftar laporan. Klik laporan, daftar laporan. Selanjutnya kita klik neraca standar. Untuk tanggalnya tanggal 31 Maret 2016. Baru kita klik OK.
Lalu muncullah neraca dari pinci clothing. Lalu setelah itu kalau kita akan melihat laporan laba rugi. Klik 2 kali. Dari tanggal 29 Februari 2016 sampai tanggal 31 bulan Maret 2016. Kita klik OK. Lalu muncullah laba rugi pinci clothing. Selanjutnya ini dia laporan laba ruginya. Lalu setelah itu, kalau ingin melihat seluruh jurnal, balik ke daftar laporan, pilih buku besar, pilih keseluruhan jurnal. Dari tanggal 29 bulan Februari 2016 sampai tanggal 31 Maret 2016. Baru kita klik OK. Nah, di sini keseluruhan jurnal yang kita input dari awal. Sudah selesai. Kalau udah sama, berarti betul. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.